Oke, siap semuanya. Kita belum masuk daripada kitab Sulam, melainkan kita membahas banyak daripada hikmah-hikmah ulama dari kalangan salaf maupun kontemporer. Semoga dengan kita mendengarkan hikmah mereka, hati mereka yang dipenuhi cahaya Allah Subhanahu wa taala, hati mereka yang dipenuhi nur, sinar yang bersih, ya, cahaya yang begitu tajam. Sedangkan kita ya masih banyak dipenuhi dengan kekotoran, ya, dengan pikiran-pikiran yang melalaikan, termasuk masih saya ya. Pikiran-pikiran yang menghantui, pikiran-pikiran menghantui seputar masa depan, seputar jodoh, seputar mati, seputar ini dan itu, rezeki dan seterusnya. Nah, itu menghantui semua. Nah, sedangkan mereka sudah lewat masa-masa itu, melainkan hati mereka hanyalah akhirat, pikiran mereka hanyalah akhirat. Sehingga tadi kan pikir mereka lebih sedikit ketimbang zikir mereka yang banyak. Jadi mereka itu banyak zikir ketimbang pikir. Kalaupun pikir, bukan pikir-pikir kayak kita nih, pikir besok makan apa, besok 5 tahun ke depan harus punya ini, punya itu. Nah, ini pikir-pikir kita. Mereka itu gak begitu pikirnya. Tapi bagaimana pikirnya itu umat Nabi selamat. Bagaimana pikiran mereka itu orang-orang yang dekat dengan mereka selamat. Bagaimana pikiran mereka itu orang-orang yang di dekat mereka selamat. Umat Nabi Muhammad selamat. Orang yang ada di majelisnya selamat. Itu mereka pikirkan. Dan itu pikiran-pikiran mereka setelah mereka zikir. Mereka zikir kepada Allah, apapun jenis zikirnya, mau selawatkah itu ya, mau istighfarkah itu, mau yang lain-lain sebagainya. Setelah mereka zikir, baru mereka pikir, ya Allah, doa mereka. Selamatkanlah umat Nabi Muhammad, selamatkanlah orang-orang yang sayang kepadaku, selamatkanlah orang-orang yang cinta kepadaku, selamatkanlah orang-orang yang dekat kepadaku, selamatkanlah orang-orang yang hadir di majelis. Sehingga mereka doanya begitu. Nah, mereka doakan jamaahnya, mereka doakan tetangganya, mereka doakan orang sekitarannya, mereka doakan orang yang cinta kepadanya, mereka doakan orang yang peduli kepadanya. Itu mereka. Setelah mereka zikir, baru mereka pikir. Nah, kalau kita kan kebalik. Kalau kita kebalik sekali. Kita terlalu banyak pikir sehingga hilang zikir. Nah, terlalu banyak pikir sehingga hilang zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya kadang ingat itu, ketika saya terlalu banyak pikir, ya Allah, ini zikir saya kurang, saya bilang dalam hati. Ini bahaya nih. Nah, ini fase-fase bahaya sehingga kemungkinan besar pasti maksiat masuk. Pasti, karena pikir saya pikir yang sudah menghantui dunia ya. Ceramah juga nih. Ceramah lah. Sehingga pikir saya menghilangkan zikir. Nah, itu bahaya. Tapi saya berlindung kepada Allah, ya Allah, ini pikir-pikir seperti ini jauhkanlah, saya bilang. Hati sempit, dada sempit, tak tenang. Segala hal yang kita kerjakan tak tenang. Mau ngomong pun tak tenang. Ada orang di dekat kita pun tak tenang. Semakin kita diajak bicara, tidak tenang. Ya salam. Jadi sehingga saya merenung, saya tak paham. Saya paham, oh ini bahaya, saya bilang. Akhirnya saya coba sholawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Mulai hilang pikir yang menghantui tersebut. Mulai hilang pikiran-pikiran yang nggak berguna tersebut. Mulai hilang pikiran-pikiran yang mencemaskan takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka ada satu ungkapan, sebelum Allah meletakkan ujian itu kepadamu, Allah sudah jauh hari menetapkan jalan keluar untuk penyelesaian masalah tersebut. Jadi kita nggak perlu risau sebenarnya kalau kita pikir-pikir kalam ulama tersebut. Sebelum Allah meletakkan ujian itu padamu, jauh hari sebelum engkau diciptakan, Allah juga sudah memberikan jalan keluarnya. Jadi saya pikir begitu kalam tersebut, ya ngapain saya pikirkan hal yang nggak berguna gitu. Hal yang sudah Allah tulis di Lauhil Mahfuz. Yang mengubahnya itu hanyalah doa. Yang mengubahnya hanyalah amal soleh kita. Selain itu tak ada yang bisa mengubahnya. Ini masalah takdir. Takdir ada yang bisa dirubah, ada dengan doa,
dengan ibadah, dengan sedekah, dengan amal soleh. Bisa diubah takdir. Mana dalilnya? Banyak lah. Dalil-dalil Quran ada, dalil hadis apalagi banyak. Takdir bisa diubah dengan doa, dengan sedekah, dengan amal soleh. Bisa. Maka berubah, maka mintalah takdir kepada Allah dengan bahasa seperti ini lebih kurang. Ya Allah, aku terima seluruh takdir yang kau berikan kepadaku, tapi perbaikilah yang kiranya buruk. Boleh saja berdoa seperti itu. Ya Allah, aku terima semua takdir yang kau berikan kepadaku dengan lapang dada, tapi perbaikilah takdir-takdirku yang buruk. Boleh, silahkan minta seperti itu. Bukan, oh berarti Bapak bukan apa, Bapak berarti doa-doa tersebut masih iming-iming dunia, Pak? Bukan. Tapi kita minta keringanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, minta apa? Keringanan. Supaya kita nggak termasuk golongan orang yang kufur. Ada orang yang diuji dengan takdir dia, jadi tetapkan takdir dia diuji dia sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melenceng. Padahal itu takdir dia gitu. Pikirannya menggumpal, berkerumun lah, semua hal jodoh lah, mati lah, maut lah, masa depan lah, rumah lah, kendaraan lah, istri, anak lah, semuanya dipikir di sini. Akhirnya ya pecah pembuluh darah, mati. Yang dipikirkannya tadi apa? Membawa sengsara. Tamam. Nah, jadi kita perhatikan di sini ada ketika kita mendengarkan dokter, kita mendengarkan tabib, orang dulu kan tabib, kita ikuti nasihat tabib atau dokter. Jangan makan gula manis-manis, jangan makan minum gula gitu. Kita ikuti, kita selamat. Jadi Bapak nggak meyakini Allah yang memberikan keselamatan. Yakini Allah memberikan keselamatan. Ini ahlu sunnah. Ahlu sunnah mengajarkan kita ikhtiar. Kata dokter nggak boleh makan ini, ikhtiar. Ikhtiar. Bukan kita meyakini dokter nih Tuhan, bukan, na'udzubillah, bukan. Tapi kita meyakini nasihat yang disampaikan oleh lisan dia. Dokter bilang jangan minum gula, jangan makan gula, nanti kena penyakit diabetes. Akhirnya ketika kita dengarkan, kita selamat. Ketika kita nggak mendengarkan, kita tak selamat. Saya punya kawan, ayahnya kena penyakit gula. Karena termasuklah ayah saya sendiri juga kena penyakit gula. Karena nggak mendengarkan nasihat dokter jauh-jauh hari. Ini khususnya kawan saya inilah ayahnya. Akhirnya kakinya diamputasi karena mengendap gula di kakinya, dipotong lah, ya diamputasi. Mohon maaf, sampai berulat kakinya, bekas mengendap lukanya tadi itu, ya mengendap gulanya tadi itu, keluar ulat-ulat. Ini akibat apa? Nggak dengerin nasihat dokter, sehingga dah terjadi baru sadar, aduh, kenapa dulu aku nggak mendengarkan nasihat dokter ya? Berhenti minum gula, berhenti merokok, berhenti apa segala macam. Itu nasihat dokter, nggak didengarkan, di dunia sengsara. Nah, nasihat ulama, nasihat Allah, nasihat Rasulullah, nasihat para guru-guru kita nggak didengarkan, bukan nggak selamat aja di dunia, ya, nggak selamat juga kita di akhirat. Sekarang kita nggak merasa, ya kan? Nggak merasa kita sekarang nih, masih sekedar dongeng, fiksi kata kita sebagian orang. Tapi kelak nanti sudah terjadi, baru kita merasa seperti orang yang kena penyakit gula ini tadi, ayah saya tadi. Ketika kakinya udah menghitam, ya mengendap sampai keluar ulat di kakinya itu, baru menyesal kenapa dulu nggak diikuti kata dokter, kenapa dulu nggak berhenti ngopi pakai gula, kenapa dulu nggak berhenti minum manis, makan manis, sehingga nggak seperti ini. Penyesalan jadinya, penyesalan. Jadi itu yang dikatakan para ulama, nasihat dokter saja berharga, apalagi nasihat para ulama sangat-sangat berharga. Ulama ini, guru-guru kita ini, bukan hanya hati kamu yang diisinya. Saya ulang, bukan hanya hati kamu yang diisinya, bukan hanya roh kamu yang diisi mereka dengan kalam-kalam mereka, tapi apa? Jasad kamu pun disehatkan oleh mereka. Kenapa saya bilang begitu? Hatimu sehat, pikiranmu sehat, jasadmu sehat. Hatimu sehat, pikiranmu sehat, jasadmu sehat. Semua bisa mereka sehatkan. Hanya apa? Dengarkan kalam ulama, ahli hikmah,
hikmah yang keluar dari mulut mereka, dari lisan mereka itu berharga daripada emas. Maka guru saya membuat itu satu buku namanya Lebih Berharga Daripada Emas. Isinya ya kalam-kalam hikmah ulama. Nah, lebih berharga daripada emas. Isinya apa? Kalam-kalam hikmah ulama. Jadi saya ingin bacakan beberapa syair supaya semangat belajar, ya. Dan supaya kamu berhati-hati ketika ada orang yang menjadi virus dalam kehidupanmu, menjadi virus penghalang kamu untuk meningkat, untuk maju, untuk cerdas, untuk berkreasi lah. Perhatikan, dikutip oleh Syekh Az-Zarnuji, "Idza tamma aqlul mar'i qalla kalamuhu." Jika akal seorang itu sempurna, akalnya itu bagus, akalnya itu mantap, paten kalau kata orang Sumatera, maka sedikit bicaranya. Kamu ngaji tapi makin banyak bicara, cerewet segala macam, hal yang nggak berguna kamu ceritakan, hal yang nggak berguna kamu semualah kamu bicarakan. Itu ciri-ciri kurangnya akal, ketidaksempurnaannya akal. Wa aikinu bihumkil mar'i in kana muksiran. Dan yakinlah engkau akan kebodohan orang-orang yang banyak bicaranya. Jadi kamu hati-hati dengan orang yang banyak bicara. Ya udah, sekedar kenal saja, sekedar sapa saja, udah, nggak usah berkawan lebih, nggak usah bersahabat. Kemudian ini yang sering kita dengarkan, saya setiap pembukaan majelis pasti saya bacakan terus ini. Ala la tanalul ilma illa bisittah. Ingatlah, tidak akan engkau capai ilmu itu kecuali 6 cara. Perhatikan, apa saja 6 cara ini? Sa'unbika an majmu'iha. Dibayanin, ya. Aku akan memberitahukannya kepadamu dengan penjelasan, kata Imam Syafi'i. Yang pertama, zakain, kecerdasan. Yang kedua, wahirsin, kesungguhan, ketekunan kamu, ya, keuletan kamu. Itu yang pertama, kecerdasan. Yang kedua, sungguhan. Berikutnya, wastibar, sabar. Sabar dalam menuntut ilmu, sabar. Maaf, bukan hanya penuntut ilmu yang sabar, guru pun lebih-lebih harus sabar. Saya berkali-kali bilang sama teman-teman semua, sebelum saya ngisi di majelis ini, ya, saya sebelum ngisi, bayangkan, pagi sampai saya keluar kota tadi, sore langsung jaga anak, nggak ada istirahat. Padahal jaga anak ini nggak kewajiban saya sebenarnya sebagai laki-laki. Tapi masih bisa menyempatkan, harusnya saya bisa tidur, tapi nggak bisa, nggak sempat. Makan pun nggak bisa habis maghrib. Ujung-ujungnya ya sebelum saya ngisi makan. Bersabar saya terhadap itu. Ya, semoga Allah berikanlah ganjaran pahala, keridhaannya dengan hal-hal kecil lah mungkin di hadapan Allah. Tapi nggak tahu lah. Bagi kalian mungkin kecil, tapi kita nggak tahu di hadapan Allah mungkin besar. Bahkan mungkin Allah paling senang tuh nengok yang begitu. Ya semoga sajalah. Amin insyaallah. Dan kalian juga mungkin saya nggak tahu pengorbanan kalian sebelum ngaji ini apa kan? Entah beli kuota dulu keluar, habis kuota, atau belum bayar wifi, baru kalian bayar tadi, atau belum sempat makan, kalian lari beli makan keluar, atau masak dulu cepat-cepat supaya bisa ngaji. Saya nggak tahu apa yang kalian lakukan. Itu pengorbanan, dan selama itu kita harus bersabar. Saya ulang, selama itu kita harus bersabar. Kalau nggak bersabar, kamu nggak akan mencapai level-level ilmu itu. Kemudian wabul ghatin, petunjuk guru. Wabul ghatin, punya biaya. Bulghah itu biaya. Ya, saya bilang kalau nggak ada kuota beli. Nggak ada kuota beli. Apalagi nggak ada buku beli. Pak, kami nggak punya uang, kerja. Loh, bapak nih pandai bilang aja sekarang nyari kerja susah pak. Mohon maaf. Ada ulama dulu juga, mohon maaf, ini bahasa kasarnya saya, tapi ini ada riwayatnya.
Satu ulama saking nggak dapat kerjaannya dia, entah mengembala kah itu, nyari rumput kah itu, ngambil apalah untuk makan ternak-ternak para orang yang ingin dia ngambil kerja gitu kan, nggak dapat ya. Akhirnya apa? Bahasa kita sekarangnya mulung. Barang-barang rongsokan yang apa bisa dijual selagi halal ya, dan nggak terpakai diambil, dijual, dicilokan lah gitu bahasa kitanya. Itu mereka. Saking mereka tuh pengen belajar. Ya, ini proses punya biaya, harus punya biaya. Nah, jadi kalau alasan kita Gen Z ini ya, atau apa sekarang Gen Z satu lagi apa, sandwich ya, generasi sandwich katanya, yang pengennya instan aja, nggak bisa ya, nggak akan bisa kita instan dalam ilmu itu, nggak bisa. Atau kamu turunkan bapak kamu kiai, bapak kamu pimpinan pesantren, atau bapak kamu walid. Nah, walid ini mungkin bisa lah diturunkan kalau ilmu walid, cepat kamu nangkapnya kalau ilmu walid perwalidan nih kan. Dengar sekali kalam walid langsung nempel, kalam ulama nggak nempel di kepala kita. Kalam walid yang singkat nempel kalam ulama nggak nempel. Ini apa ini kira-kira, pengaruh apa ini otak kita ini? Nah, ini bahaya sekali. Masa kalam walid yang sekali dengar langsung hafal? Oh, kalam ulama yang berkali-kali diucapkan, yang berkali-kali disampaikan, tak juga kunjung dilaksanakan. Nah, ini keterlaluan, dan ini mesti kita kaji diri kita, apa yang salah dengan diri kita. Kemudian wa irsyadi ustaz, adanya petunjuk guru, petuah guru. Kamu mesti punya guru kalau belajar. Nggak punya guru melenceng, setan. Nah, kemana-mana belajarmu, sampai kamu menyesatkan orang yang nggak sepaham denganmu. Karena nggak belajar. Ya, kamu sesatkan orang-orang yang nggak sepaham denganmu lah. Gampang banget nyesatin orang. Mondok nggak pernah, ya belajar bahasa Arab nggak pernah. Pun pernah paling percakapan. Oh, tiba-tiba menyesatkan orang lain. Nah, jangan begitu. Maka kita Ahlus Sunnah belajar sudah, menghilangkan kebodohan dari dalam diri. Ya, bukan menjadi ahli hujjah. Itu bukan tugas kita. Serahkan kepada yang ahli ilmu. Nah, kamu tugasnya apa? Ibadah aja udah. Ambil ilmu-ilmu yang menambah keimanan kepada dirimu saja. Kalau untuk berhujjah ya ulama-ulama lah berhujjah. Nah, ini apa? Mengamalkan ilmu-ilmu yang kiranya membawa kita ini selamat ke akhirat Allah, ke akhirat, selamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ahli silat pagi, siang bersilat, malam bersilat lidah. Ya, menyesatkan ulama, mengkafirkan ulama. Nah, ini bahaya. Tamam ya, kita lanjutkan. Baca yang terakhir kata Imam Syafi'i, waktu di zaman ya punya waktu yang panjang. Belajar itu waktunya lama. Minimal 10 tahun kalau kamu pengen jadi. Minimal 10 tahun, dan itu belajar tiap hari, bukan sekali seminggu. Adapun kita nggak pengen, yang nggak jadi ulama nggak masalah. Fardu kifayah. Mohon maaf, fardu ain. Kita ini belajar hukumnya fardu ain. Kalau pengen jadi ulama ya fardu kifayah lah. Siapa yang pengen ambil warafahnya ulama. Kalau kita nggak bisa jadi ulama, ya minimal dekatlah sama ulama. Ya, semoga nafas-nafas yang kita hirup dengan mereka, nafas yang kita hirup di dekat mereka, udara yang kita hidup dekat mereka dapat di hati kita. Dapat terhirup oleh pikiran-pikiran kita yang kotor. Dapat terpandanglah mata kita ini kepada wajah-wajah para solehin ini. Nah, ini yang kita harapkan, sehingga minimal ya kalau nggak kita jadi ulama, anak kita yang jadi alim ulama tersebut. Amin insyaallah. Innal muallim wat tabib kilahuma. Ini saya sampaikan tadi. Guru dan dokter keduanya la yansuhani idza huma lam yukrama. Bentar ya. Apa nih level banget. Guru dan dokter keduanya tidak akan memberi nasihat jika keduanya tidak dimuliakan. Ya, lam yukrama. Lam
ma yukrama, sorry, lam yukrama, tenang. Ya, mereka akan memberikan nasihat. Guru nggak akan berikan nasihat, dokter juga nggak akan berikan nasihat kalau mereka nggak dimuliakan. Cara memuliakan mereka nggak mesti dengan uang kan, ya, berbahasa sopan dengan mereka, ya, beradab dengan mereka, ya, tamam, menghormati mereka lah begitu. Ya sekarang orang mayoritas menghormati apa dengan uang, ya silahkan. Yang pengen dengan uang, hormatilah mereka dengan uang. Dokter nggak akan dia ngasih kamu tuh konsultasi, ya kamu datang kan. Minimal pakai BPJS. Kadang ada yang nggak pakai BPJS, konsultasi pun tetap bayar di luar tanggungan BPJS. Mereka cuma ngomong 1 menit, 2 menit, karena kita sakit. Ya akhirnya mereka sampaikan. Tamam. Mereka sampaikan ini keluhannya begini, kira-kira obatnya ini, kata dia. Begitu juga para guru-guru kita, muliakan mereka. Fasbir lidaik in jafauta tabibaha. Bersabarlah dengan penyakitmu jika engkau menentang nasihat dokter. Ya. Bersabarlah atas penyakitmu jika engkau menentang nasihat dokter. Waqna bijahlika in jafauta muallima. Dan terimalah kebodohanmu ketika engkau tidak menerima nasihat guru-gurumu. Tamam ya? Soh. Kalau kamu nggak dengar nasihat dokter, ya terimalah sakitmu itu. Kalau kamu nggak dengarkan nasihat guru, terimalah kebodohanmu. Sehingga merasa pintar padahal bodoh. Nah, kami nih santri, ya, itu ngelihat orang kalau buat konten itu tahu kita yang mana pernah belajar, mainan tak. Misal mereka baca ayat, ya, maksudnya ceramah baca ayat 1, diterjemahkan, kemudian disampaikan dengan bahasa dia sendiri. Ini bukan santri yang pernah belajar serius. Saya ulang lagi. Dia baca 1 ayat, kemudian dia terjemahkan, kemudian dia jelaskan dari hal terjemah tersebut dengan bahasa dia. Ini bukan santri yang pernah belajar serius. Begitu juga dengan hadis. Sampaikannya hadis, diterjemahkannya, kemudian dia jabarkan dengan bahasa dia. Ini bukan orang yang pernah belajar. Saya ulangi, bukan orang yang pernah belajar serius di pesantren kah atau di luar pesantren pun nggak masalah kalau dia belajar serius. Mana contoh orang-orang yang alim itu? Tadi kan dia bahas Quran, dia bahas hadis, dia terjemahkan, kemudian dia jelaskan dengan pendapat-pendapat ulamanya, bukan pendapat dia, ya, dan rujukan kitab ini, pendapat syekh ini, pendapat alim ini, alamah ini. Itu baru orang yang pernah belajar serius itu. Ya, nah, ini ciri-ciri hal kecil saja yang gampang kamu lihat nanti ketika ngeliat konten kreator, mana yang layak kamu ikuti, mana yang enggak. Gampang saja sebenarnya. Gampang. Bahkan tadi saya ngeliat story-nya Gus Wafi itu, termasuk dosa jariah, kata beliau. Termasuk dosa jariah ketika kalian memviralkan ustadz yang bodoh, kata beliau. Karena kebodohannya akan memberikan efek bodoh kepada umat yang lain. Jadi dosa jariah. Kamu share story ustadz ini, kamu share postingan ustadz ini, ternyata dia bodoh, jahil. Hati-hati, kamu juga mesti pintar. Makanya saya pintarkan kamu nih. Ya, semoga kamu paham mana yang layak diikuti, mana yang enggak. Ya, perhatikan nanti kalau ada ustadz nyampaikan langsung ayat, diterjemahkannya langsung jelaskannya dengan bahasa dia, itu enggak. Saya ulang, itu bukan. Jauhi. Karena kemungkinan besar pasti bakal menyesatkan. Pasti. Pegang kata saya. Kemudian innal hawa lahuwal hawan bi'ainihi. Hawa nafsu itu hina pada hakikatnya. Waswari'u kulli hawan. Sori'u hawan. Dan mengalahkan setiap nafsu berarti mengalahkan kehinaan itu sendiri. Jadi kalau kita pelihara hawa nafsu, hina. Ketika kita melawan hawa nafsu,
hilang kehinaan itu. Nah, ini keindahan daripada kalam hikmah ulama-ulama kita yang begitu solid hatinya, dipenuhi dengan himmah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ausika fi nazmil kalam bi khamsan. Aku berwasiat kepadamu dalam 5 hal. Perhatikan, in kunta lil musi asy-syafiqi muti'an. Jika engkau mau menuruti pemberi nasihat yang penyayang ini, kata beliau, silahkan. Jika engkau pengen mengikuti pemberi nasihat yang penyayang ini. Nah, jadi beliau menyampaikan nasihat dengan penuh kasih sayang. Apa nasihat beliau? Ketika la tawqulan sababal kalam wa waqtah. Janganlah engkau melupakan pertimbangan ini. Wal kaifa wal kam wal makan jami'an. Latar belakang percakapan. Kemudian kapan waktu percakapan. Kemudian makan. Bagaimana? Mohon maaf. Yang pertama, latar percakapan. Yang kedua, waktu percakapan. Yang ketiga, bagaimana cara mensukseskan pembicaraan. Maksudnya teknik pembicaraan. Kemudian yang keempat, berapa biaya yang dibutuhkan, usia dan jumlah pendengar. Yang kelima, tempat lingkungan pembicaraan harus diseimbangkan. Jadi saya ingat satu hadis Nabi SAW. Lebih kurang tuh begini bunyinya. Di kulli ma sami'. Apa awalannya? Lupa saya awalannya. Tapi maknanya begini. Ketika kalian dengarkan orang berbicara, kemudian dia menyampaikan apa yang dia dengar, bukan yang dia lihat. Nah, saya ulang. Dia menyampaikan apa yang dia dengar, bukan dia lihat. Kemudian berita itu dia sampaikan kepadamu. Nggak ada yang mutawatir di antara mereka, hanya dia sendiri saja. Maka saksikanlah itu orang-orang yang berdusta, kata Rasulullah SAW. Kafa bil mar'i kadiban. Itu bunyinya. Kafa bil mar'i kadiban au bi kulli ma sami'a. Lebih kurang begitulah. Cukup dikatakan seseorang itu pendusta ketika dia menyampaikan apa yang dia dengar. Nah, jadi sampaikan apa yang kamu dengar, apa yang kamu lihat, dan kalau perlu apa yang kamu baca. Semuanya connect tuh. Mata kamu, telinga kamu, pikiran kamu. Tapi kalau hanya pendengaran, sampaikannya lagi berita itu kepada orang banyak, nah ini bahaya. Kafa bil mar'i kadiban au yuhaddatsa bi kulli ma sami'. Ya, lebih kurang begitulah bunyinya. Kemudian di qadril kaddi tuksabul ma'ali. Sejauh mana ukuran kerja kerasmu, begitu pula ukuran engkau meraih keluhuran. Kamu bekerja keras belajar, sebagaimana kamu kerja keras belajar, begitu kamu mencapai keluhuran keilmuan. Contoh di majelis kita di Gus Irfan, itu dari kecilnya dah belajar, lingkungannya bagus, pergaulannya bagus. Tengok, masih muda, pergaulannya kepada guru-guru kita kan, para alim ulama, guru-guru kita, teman-teman beliau, buat konten dengan Gus Ajir, dengan Habib Muhammad Al-Habsyi dan seterusnya. Masih muda, di bawah saya malah, mungkin baru tamat SMA beliau itu. Nah, tapi karena lingkungannya bagus, lingkungannya baik, keluarganya bagus, baik, nasab bagus, lengkaplah sudah. Nah, tapi pergaulannya apa? Melebihi umurnya gitu, melebihi batas umurnya. Jadi kalau saya melihat beliau itu teringat satu hadis Nabi, jalisul kubara. Duduklah kalian dengan orang-orang yang senior, dengan orang tua. Wasaidul ulama. Kalau ada masalah,
tanya bukan ke jangan ke orang gila, jangan ke dukun, tanya kepada ulama. Wa khalitul hukama, bergaullah dengan orang-orang bijak. Jadi kalau saya ngeliat beliau tuh ingat hadis ini, jalisul kubara, sesuai. Teman beliau orang-orang senior dia kan. Wasailul ulama, kalau beliau ada masalah langsung nanya ke guru-guru mereka, ke guru beliau. Wa khalitul hukama, pergaulannya nggak bisa dilakukan. Orang-orang bijak semua pergaulan dia. Sehingga apa? Perkataan dia itu perkataan hikmah saja yang keluar. Perkataan yang enggak hikmah itu enggak ada. Enggak pernah saya lihat beliau menyampaikan yang enggak. Nah, itulah luar biasanya orang yang dari kecilnya belajar, kerja keras, belum dia tua saja dan mencapai keluhuran ilmu. Wa man talabal ula sahril layali. Siapa yang mencari keluhuran, siapa yang mencari ketenaran, hendaklah ia menghidupkan malam-malamnya. Ya, di sini keluhuran lah. Kalau ketenaran jangan. Hendaklah dia menghidupkan malam-malamnya dengan ibadah, dengan belajar. Ya, jadi kalau kamu pengen luhur, namamu dikenal, ya, Allah senang denganmu, hidupkan malam-malam dengan belajar. Nah, ini yang saya lakukan dulu tuh. Saya pengen lagi kembali ke masa-masa itu. Malam belajar. Bahkan saya pernah mengamalkan cara belajarnya Imam Nawawi walaupun cuma seminggu. Full belajar, tidur di atas meja tanpa menyandar itu. Punggung nggak menyandar sama sekali. Kalau kekantuk ya di atas meja. Lanjut nulis, jamnya sholat, jamnya makan. Begitu 1 minggu. Akhirnya kepala saya sakit. Darah saya berkurang, kena anemia saya. Jadi ketika Alhamdulillah. Jadi ketika saya bangun itu ya kram semua. Saya berpikir wajar Imam Nawawi umurnya singkat. Lebih kurang itu 45 tahun ya, 40-an tahun. Singkat sekali umur beliau, tapi karyanya banyak. Siapa nggak kenal Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Umurnya singkat, 40 tahunan saja umurnya, tapi karyanya, tulisannya masyhur. Semua kitab beliau masyhur. Riyadhus Shalihin, Arba'in Nawawi. Apa lagi? Majmu' beliau. Kitab Al-Majmu' Imam Nawawi, Al-Madhab Syafi'i. Luar biasa Imam Nawawi, luar biasa. Susah untuk diungkapkan, untuk kita ini memuji daripada kerja kerasnya Imam Nawawi. Masih muda, wafatnya usia muda, tapi keluhurannya luar biasa. Nah ini, kalau bisa kamu tiru ya pasti kamu berhasil. Tarumul izza summa tanamu laylan. Ketika engkau menginginkan kemuliaan, kemudian engkau terus tidur di malam hari. Saya ulang. Tarumul izza summa tanamu laylan. Ketika engkau menginginkan keluhuran, tapi engkau tidur terus pada malam hari. Ya wusul bahra man talabal la'al. Maka ketahuilah bahwa orang yang ingin mencari mutiara itu harus bersusah payah menyelami lautan yang dalam. Ya tamam. Kita beda lah, orang yang nggak tidur malam dengan yang tidur malam, sangat beda. Kamu belajar malam coba deh, 1 minggu lah coba dulu. Bandingkan dengan kamu belajar di siang hari, mana yang lebih cepat? Bahkan sekelas Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau lebih mengutamakan belajar malam ketimbang sholat malam. Ya walaupun jangan bilang beliau nggak sholat malam, beliau juga sholat malam. Seimbang beliau, sholatnya tajam, belajarnya tajam, kuat. Tapi beliau pernah berkalam, saya dapat dalam kutipan Fadilatul Fadilah A'mal Maulana Muhammad Zakaria. Beliau mengutamakan belajar malam, karena keutamaan belajar lebih tinggi daripada sholat sunnah. Belajar wajib, sholat sunnah ya sunnah begitu. Jadi beliau itu meletakkan belajar itu nomor di atas daripada ibadah.
ibadah sunnah, ilmu di atas. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Maka wajar beliau itu digelari apa? Takwil, ilmu takwil yang beliau Rasulullah doakan. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Itu doa yang dikhususkan untuk Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ulumul ka'bi bil hima bil awali. Tingginya kemuliaan diraih dengan cita-cita yang luhur. Wa 'izzul mar'i fi sahril layali. Dan mulianya seorang itu terletak pada seringnya dia bangun malam. Bangun malam mulia. Kamu gak usah gini deh. Kamu bandingkan diri kamu, buat perbandingan kalau kamu pengen ini supaya adalah jalan kita pulang. Kelak kalau kita nakal atau kita melenceng. Mumpung sekarang kamu masih diberikan hikmah untuk ngaji, mumpung kamu sekarang Allah izinkan kamu untuk ngaji, coba buat perbandingan begini. Mulai minggu ini kamu rajin untuk bangun malam. 1 minggu ini. Coba tes. Tes bangun malam 1 minggu ini. Rutin. Karena ini kan nggak bulan puasa. Kalau bulan puasa mungkin kamu dibangunkan. Ini kamu bangun sendiri deh. Sebelum subuh kamu udah bangun. Mau kamu belajar, mau kamu sholat, silahkan. Nanti ketika kamu masa-masanya futur, banyak dosa, maksiat, mata, telinga, dan seterusnya, kan kamu futur. Sehingga himmah tadi turun. Hikmah pun turun. Himmah turun, hikmah turun. Semangat turun, semuanya turun. Kamu jadi punya 2 perbandingan. Ketika kamu belajar dalam keadaan 1 minggu kamu bangun malam, dan kamu berusaha belajar tapi nggak dengan sholat malam. Itu berbeda malam. Berbeda sekali, kualitasnya berbeda. Nah, jadi kamu ada jalan kembali pulang kelak ketika kamu udah pernah ngamalkan minimal ini, amalan ini. Nah, cobalah dulu. Coba. Ya. Kamu bakal rindu. Kalau kamu nggak bisa seperti itu lagi, kamu bakal rindu. Dan kamu bakal pengen ulang lagi masa-masa itu. Pasti bisa, insya Allah. Pasti bisa. Wa man ramal ula min ghairi kadda. Wa man ramal ula min ghairi kaddin. Barang siapa yang berhasrat menggapai keluhuran tanpa kerja keras, adha'al umra fi talabil mahal, berarti dia telah menyia-nyiakan umur untuk mencari hal yang mustahil. Dia pengen keluhuran, dia pengen A, pengen B, dan seterusnya, tapi tanpa kerja keras. Nah, beliau apa? Adha'al umrah fi talabil mahal. Dia menyia-nyiakan umur untuk hal yang mustahil. Jadi kamu menyia-nyiakan umur saja, kamu berangan-angan, nggak kerja, apa? Mustahil. Kamu hanya mencapai hal yang mustahil. Sia-sia umurmu untuk berangan-angan. Ta'allam fa innal ilma zainun li ahli. Belajarlah, karena ilmu itu hiasan bagi pemiliknya. Wa fadlun wa unwanun likulli mahamid, serta menjadi keunggulan dan ciri bagi setiap hal yang terpuji. Jadi ilmu itu menjadi perhiasan bagi pemiliknya. Kamu punya duit 5 juta di rekening, kamu was-was, padahal masih 5 juta. Tapi kita berbeda-beda untuk mencapai 5 juta tuh, setiap orang berbeda-beda. Ada yang kesusahan, ada yang tertati-tati, ada yang gampang. Mungkin kita termasuk susah, orang yang susah mencapai 5 juta di tabungan. Sehingga kita was-was, takut kena hack. Saya pernah kena hack kan? Pernah kena hack dalam keadaan video call, bukan kena hipnotis enggak, tapi modusnya itu karena bayar pajak. Kebetulan saya belum bayar pajak yayasan sama pajak PT perusahaan. Jadi saya ikutilah tutorial dia, akhirnya ke hack rekening kita. Nah, jadi semenjak itu was-was, malah nggak pakai rekening, nggak pakai rekening, diblokir lah rekening tersebut. Sekarang baru saya aktifkan lagi karena ada lama kan, tahun lalu itu. Nah, sehingga timbul was-was ketika menyimpan harta. Tapi berbeda dengan ilmu. Ilmu ketika kita punya, dia jaga kita.
Kalau harta, ketika kita punya harta, kita yang jaga harta. Ilmu, kalau kita punya, ilmu yang jaga kita. Jadi perhiasan dia. Ini perbedaan harta dan ilmu. Wa kun mustafidan kulla yaumin ziyadatan minal ilmi wasbah fi buhuril fawaid. Jadilah engkau orang yang selalu mencari tambahan faidah setiap hari. Tambahan faidah. Dapat amalan ini dari guru fulan, amalkan. Dapat faidah ini dari Ustaz Irfan, amalkan. Ustaz Atok, amalkan. Ambil faidah mereka. Ambil. Faidah bisa nasihat, bisa amalan, silakan saja. Silahkan saja ambil sebanyak-banyaknya. Minimal kata beliau apa? Mencari tambahan faedah setiap hari. Minimal 1 lah. Kemudian kata beliau ini apa? Wasbah, berenanglah. Fi buhuril fawaid, dalam lautan-lautan faedah. Berenanglah kamu dalam lautan faedah. Ambil faedah, ambil kalam fulan, syekh fulan, gus fulan, kiai fulan, ustaz fulan, buya fulan, habib fulan. Ambil faedah mereka. Tafaqqah fa innal fiqha afdalu qaid. Perdalamlah ilmu agama. Mau kamu jadi ahli fikih, silahkan. Karena sesungguhnya fikih itu penuntun yang paling utama. Nah, kita belajar fikih di sini. Fikih Safinah udah selesai, sulam lagi. Ilal birri wat taqwa wa adalu qasid. Karena fikih itu penuntun yang paling utama kepada kebaikan dan takwa serta tujuan yang paling seimbang. Nah, silakan yang pengen belajar fikih dulu. Jangan langsung tasawuf. Saya ulang. Belajar syariat dulu, jangan langsung tasawuf. Paham? Ini guru kita ngajarkan begitu. Belajar akidah dulu, kemudian akidah, belajar fikih atau syariat, baru tasawuf yang terakhir. Akidah, fikih, tasawuf. Jangan dibalik. Akidah, tasawuf, fikih. Ada efeknya nanti. Dan ini di lapangan saya temukan, tapi tak saya ceritakan dulu. Next saya ceritakan. Orang yang belajar tasawuf dulu baru belajar fikih. Fikih tidak cepat lagi dia belajar. Karena saking nikmatnya di dalam lautan apa? Tasawuf. Sehingga nggak pengen lagi belajar fikih. Wal ilmu hadi ila sunanil huda. Fikih itu ilmu yang menunjukkan ke jalan petunjuk. Wal hisnu yunji min jami'is syada'id. Enggak apa-apa Ustaz. Ya, serta fikih itu menjadi benteng yang menyelamatkan dari apa? Syada'id, kesulitan. Dari fikih kamu di sini ada fikih, ada pula pembersihan jiwa, tazkiyatun nafs, kurang apa lagi? Oh, belajar fikih Pak, pening nalarnya begini, banyak kali fatwanya begini, ambil yang kiranya bisa kamu lakukan, gampang, selagi masih dalam satu mazhab, silahkan saja ambil. Nah, ini kalau lebih bagusnya lagi, ambil level paling atas, level yang paling tinggi kehati-hatiannya, itu bagus. Dalam fikih Syafi'i begitu. Fa inna faqihan wahidan mutawarri'an. Karena satu orang fikih, satu orang ahli fikih atau faqih lagi bersikap wara, itu lebih berat kata beliau. Asyaddu 'ala syaitan min alfi 'abidin. Lebih berat digoda syaitan ya daripada 1000 ahli ibadah. Jadi satu ahli fikih itu, setan itu lebih takut kepada satu ahli fikih ketimbang 1000 ahli ibadah. Kenapa ahli fikih ditakuti setan? Apa yang mau dibuat was-was? Ahli ibadah tanpa ilmu masih banyak was-was dia. Rajin dia tahajud, rajin dia sholat, semua amal sunnah rajinnya kebangetan. Tapi ilmunya pas-pasan sehingga masih was-was. Ahli fikih di mana letak was-wasnya? Bahkan satu kalam ulama mengatakan apa?
tidurnya Imam Syafi'i lebih utama daripada sholatnya orang ahli ibadah. Sholat malamnya kah itu, sholat 1000 rakaatnya kah itu, lebih utama tidurnya Imam Syafi'i. Kenapa? Imam Syafi'i tidurnya pun pakai ilmu. Sedangkan ahli ibadah ini belum tentu sempurna keilmuannya, maka belajar. Tidak ada lagi was-was ketika kamu ibadah, tidak ada lagi keraguan ketika kamu ibadah, tidak ada lagi gangguan-gangguan, pikiran-pikiran ketika kamu ibadah. Plong semuanya dengan ilmu, sehingga nggak ada yang mengganggumu. Nah ini ya, udahlah dulu, nanti masih panjang lagi nih. Next lah insya Allah. Nah, itulah mungkin pesan-pesan singkat, nggak singkat, lumayan panjang hari ini. Semoga manfaat. Next kita ngaji lagi, fikih insya Allah. Kita ngaji fikih, semangat ngajinya. Ngaji kepada yang lain juga, ambil hikmah-hikmah, ambil faedah-faedah yang manfaat tentunya untuk kita semua. Ya, jangan malas, jangan berleha-leha, jangan kamu udah 1 harian kerja ya alhamdulillah, udah 1 harian main sekolah alhamdulillah, tambah lagi di malam hari sekali seminggu kan jadilah pertemuan fikih. Wih, saya paling senang tuh ya dulu belajar fikih. Setelah saya belajar fikih baru saya mendalami tasawuf, baru makin senang hati saya ketika saya padukan keduanya. Wah, timbul semangat kedua ilmu ini, apa ya namanya, saya menyatunya luar biasa. Fikih saya makin semangat, tasawuf semakin semangat untuk mensucikan hati. Semoga kita mendapatkan hikmah yang lebih besar daripada hal-hal yang nggak pernah kita pikirkan bahkan. Allah lah memberikan taufik dan hidayahnya untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya. Di kolom komentar, Pak. Diminta biaya masuk majelis, kabur. Ya, kabur dia. Bagaimana caranya kita untuk mengatasi agar diringankan ujian sebelum menikah? Minimal untuk merambu-rambu, intinya agar kita diringankan dan bersiap-siap. Banyak-banyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyak doa kepada Allah, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak zikir pagi petang, banyak baca rotib, hizib, aman semuanya. Bahkan ini satu keutamaan, ketika hal itu nggak baik bagimu, Allah jauhkan. Ketika hal itu nggak baik bagimu, Allah jauhkan. Saya punya kawan, ya hari-harinya ngajar santri, nggak keluar pondok bahkan, full ngajar di pondok, full pagi siang malam. Ta'arufnya bersama saya kemarin. Saya pergi mengawankan teman saya ini ta'aruf ke satu wanita. Kemarin lah baru ketahuannya, ternyata kawan ngajar dia udah manggil sayang-sayang sama cewek yang saya kawankan ta'aruf, kawan saya ini. Kelihatan chatnya tuh di HP. Kebetulan dibawa murid anak-anak SD lah kan. Lagi nembak YouTube, nampak notifikasi. Akhirnya kawan ini, alhamdulillah ya Allah, inilah doa hamba selama ini, Allah Engkau kabulkan ya Allah, Kau jauhkan hamba dari orang-orang yang salah. Ini kawan saya laki-laki. Akhirnya senangnya luar biasa, dia tersenyumnya, saya rasa tersenyumnya pun tersenyum bahagia lah, karena doanya dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia minta apa? Engkau jauhkan dari hal yang salah, Engkau jauhkan dari kiranya orang ini baik, Engkau dekatkan, kalau enggak baik Engkau jauhkan. Betul, Allah kabulkan memang. Nah itu doa banyak-banyak, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.